Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan tentang 14 ibadah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai di ibadah yang ke-10. Ibadah yang ke-10 yaitu ibadah isti'anah. Ibadah yang ke-10 adalah al-isti'anah. Beliau mengatakan wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, beristi'anah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa fil hadithi, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sta'anta fasta'in billahi. Idza sta'anta fasta'in billahi. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut syariat, isti'anah adalah talabul auni minallahi fil wusuli ilal maqsud. Talabul auni minallahi fil wusuli ilal maqsud. Yang dimaksud dengan isti'anah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai suatu tujuan. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai suatu pertolongan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya isti'anah ini adalah ibadah. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggapai keinginannya, harapannya, menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak ujub dengan diri sendiri. Al-Syeikh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamadin Al-Usaimi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Apabila seorang hamba tidak dibersamai oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usahanya lah yang pertama kali membuka pintu keburukan baginya. Ya. Sebagian salaf mengatakan hatta wa in badatis sama'u ba'idatan innal ladzi fawqas sama'i qaribu. Meskipun langit terlihat jauh, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit, yaitu di arasy-Nya, beristiwa di arasy-Nya, adalah dekat dengan hamba-hambanya, yaitu mendengar doa-doa hambanya. Farfa' yadayka ilal ilahi munajiyah. Angkatlah kedua tanganmu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal juruha ma'ad du'ai tatibu. Karena sesungguhnya luka-luka yang disertai dengan doa itu akan menjadi indah. Kemudian beliau menyebutkan ibadah yang ke
11 yaitu al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Dan yang dimaksud dengan isti'adzah adalah talabul auzi minallahi inda wurudil mukhawwif, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan. Jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dari sesuatu yang ditakutkan. Ini namanya isti'adzah. Beliau mengatakan wa dalilu al-isti'adzati qauluhu ta'ala, dalil isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Rasul, a'udzu birabbil falaqi, aku berlindung dengan Rabbnya subuh. Al-falaq itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul falaq itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya subuh. Kemudian dari yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Rasul, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang ke-12 adalah istighatsah. Beliau mengatakan wa dalilu al-istighatsati qauluhu ta'ala iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iz tastaghithuna rabbakum, ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan terhimpit. Itu namanya istighatsah. Jadi kalau doa biasa itu namanya isti'anah, tapi kalau ketika terhimpit itu namanya istighatsah. Ketika sudah tidak ada jalan keluar, merasa sudah tidak ada jalan keluar, ketika kehidupan mulai menghimpit, nah disitulah beristighatsah, ya. Allah berfirman, iz tastaghithuna rabbakum, ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian tatkala dalam kondisi terhimpit, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kalian. Dan surat Al-Anfal ayat 9 ini berbicara tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika terjadi peperangan Badar Kubro, ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya ketika di malam hari peperangan Badar Al-Kubra itu terjadi, Nabi SAW itu berdoa dari awal malam sampai dengan hampir terbit fajar, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam kemah Nabi SAW dan rida Nabi terjatuh, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkatkan rida tersebut, dan sambil Nabi SAW bersabda, in tahlik hadhihi al-isabah lan tu'bada fil ardi ba'da al-yawm, wahai Rabbku, sekiranya kelompok ini, kaum muslimin ini hancur, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di permukaan bumi ini. Karena jumlah kaum muslimin itu sekitar 315, sementara jumlah orang-orang musyrik di waktu itu adalah 900-an, 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan, in tahlik hadhihi al-isabatu lan tu'bada fil ardi ba'da al-yawm, kalau golongan ini hancur, kaum muslimin ini hancur, engkau tidak akan disembah lagi di permukaan bumi ini. Maka
jatuhlah ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang yang mengambilkannya dan memasangnya kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sudah cukup, sesungguhnya Rabbmu tidak akan menyanyiakan dirimu. Dan tafsir tentang perang Badar Kubra ini diceritakan lengkap oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir surat Al-Anfal di jilid kedua di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ibadah yang ke 13 adalah az-zabhu. Ibadah yang ke-13 adalah az-zabhu, dan az-zabh ini adalah memotong hewan, menyembelih jalan nafasnya dan juga jalan makanannya. Beliau mengatakan wa dalilu az-zabhi qauluhu ta'ala, dan dalil az-zabh adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Dalil az-zabh adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakan wahai Rasul, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nah, nusuk di sini di antara maknanya adalah az-zabh, yaitu dan sembelihanku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 163 atau 162 dan sampai dengan 163. Kemudian dalam sunnah Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillahi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan dalam syariat tentu yang disembelih itu dikenal dengan bahimatu al-an'am, yaitu binatang ternak yang sudah disebutkan, seperti kambing, kemudian yang jenis dengannya domba, kemudian sapi, kemudian onta. Inilah hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah dengan bukan hewan-hewan yang disyariatkan dalam Islam? Seperti ada orang yang menyembelih untuk jalanan, menyembelih untuk ketika membangun jembatan, agar ini jembatannya tidak bermasalah. Akhirnya mereka menyembelih ada ayam yang mereka sembelih. Maka ini adalah bentuk kekufuran. Kenapa? Karena dia ingin mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ada seseorang yang menyembelih bebek atau ayam untuk kuburan atau untuk berhala atau untuk jin, maka ini adalah kekufuran, meskipun padahal menyembelih ayam itu kalau ditujukan kepada Allah enggak diterima juga, seperti itu, Maka ini sangat perlu diperhatikan, Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, "Faman dzabaha li ghairillahi syai'an la yutaqarrabu ila Allah bi dzabhihi faqad kafar." Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang itu tidak menjadi hal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena memang dia ingin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kita menemukan ada orang yang masuk surga gara-gara lalat. Ada juga orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Orang yang masuk surga
yaitu dia di stop di sebuah tempat, kemudian ya dia tidak diberikan lewat di tempat tersebut sampai dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menolak, akhirnya dia tidak dikasih lewat dan dibunuh. Maka dia masuk surga. Adapun yang masuk neraka, dia lewat di sebuah tempat tersebut, kemudian penjaganya mengatakan engkau tidak boleh lewat di tempat ini kecuali setelah menyembelih untuk berhala kami. Dia mengatakan aku tidak memiliki sesuatu untuk menyembelih. Maka orang-orang tersebut mengatakan sembelihlah meskipun dengan zubab, meskipun dengan seekor lalat. Akhirnya dia menyembelih ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian ibadah yang ke-14 dan terakhir di tafsir dari ibadah yang mufassalah ini, yaitu an-nazar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri. Mereka menepati nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut terhadap suatu hari yang keburukannya itu mustatira, merata di mana-mana. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya bernazar itu adalah ibadah. Dan nazar menurut syariat itu ada dua macam. Yang pertama adalah nazar yang bersifat umum, dan yang kedua adalah nazar yang bersifat khusus. Adapun nazar yang bersifat umum adalah ilzamul abdi nafsahu imtithala khitab syar'i, ay al-iltizam bidin al-Islam. Yang dimaksud dengan nazar ya secara umum adalah seorang hamba mengharuskan dirinya untuk mengerjakan ya khitab syar'i. Itu bahasa mudahnya adalah konsisten menjalankan ajaran Islam. Ini secara umum. Kemudian makna nazar secara khusus adalah ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan ghaira muallaqin. Seorang hamba mengharuskan dirinya untuk mengerjakan suatu ibadah sunnah yang telah ditentukan dan tanpa imbalan. Ini yang dimaksud dengan nazar secara khas. Oleh karena itu syarat nazar itu dianjurkan, ya syarat nazar itu agar dianjurkan adalah 3. Yang pertama adalah dia adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Ya. Kenapa? Karena kalau wajib memang sudah wajib asalnya. Jadi ibadah sunnah yang dinazarkan. Kemudian yang kedua harus ditentukan ibadah sunnahnya ibadah apa, seperti itu. Sehingga kalau nggak jelas, ya. Kalau ada orang mengatakan saya bernazar untuk Allah, tapi enggak dia sebutkan nazar itu nazar apa, maka orang seperti ini ya tidak masuk dalam kategori nazar, namun ia wajib membayar kafarah nazar. Ya. Jadi harus ibadah sunnah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ibadah sunnah itu sudah ditentukan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ghairu muallaqin, yaitu tidak dengan imbalan, tidak dengan balasan. Ya, seperti orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku dari penyakit ini, maka aku akan berpuasa 3 hari. Ya. Maka ini bukan nazar yang disyariatkan. Bukan nazar yang disyariatkan, ya. Bukan nazar yang disyariatkan. Kenapa? Karena dia minta imbalan, ya. Dan disinilah al-haddul faisal. Ya, disinilah inti permasalahan di mana sebagian ulama terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan nazar itu sunnah, ada juga nazar itu makruh, karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Ya, oleh karena itu, ya, adapun nazar yang disyariatkan itu adalah naflan muayyanan ghairu muallaqin. Ya, syarat yang pertama adalah ibadah itu sunnah. Syarat yang kedua adalah ibadah sunnahnya itu ditentukan.
Kemudian ibadah yang ketiga adalah ghairu mu'allaqin, tidak memiliki imbalan. Seperti orang mengatakan, saya bernazar untuk puasa 3 hari. Nah, ini disunahkan. Saya bernazar untuk puasa 3 hari tanpa ada imbalan sama sekali. Ini yang disunahkan. Nah, adapun ayat ini yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazarnya, ini maksudnya adalah nazar di sini adalah yaitu yang bermakna am tadi. Itu mereka ya yufuna bin nadhri, mereka ya berusaha untuk mengerjakan konsisten dengan ajaran Islam. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka khawatir terhadap suatu hari, takut dengan suatu hari yang dimana keburukan pada hari itu merata, itu hari kiamat kelak ya. Dan ini dibenarkan berdalil dengan dengan dalil yang sifatnya umum pada ibadah yang bersifat sunnah. Jadi demikian letak perbedaan antara nazar yang dianjurkan dan nazar yang tidak dianjurkan. Ya, adapun yang dianjurkan harus memenuhi 3 syarat tadi. Yang pertama adalah naflan, yang kedua muayyanan, yang ketiga adalah ghairu mu'allaqin. Allahu ta'ala wa la a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Narakum ala khairin insyaallah ta'ala, dan insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang selanjutnya membahas pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dengan berakhirnya pembahasan ini maka berakhir pula pembahasan ma'rifatu Allahi, itu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Narakum ala khairin insyaallah taala, wa barakallahu fikum wa syakarallahu sa'yakum wa juhudakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.